Ni hao teman-teman. Nggak usah tulis dulu ya. Kalimatnya. Kok kebalik Lause tulisannya? Oh iya. Nah, oke. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hao Hao Mandarin The Chongwen Ke. Kita sapa-sapa dulu ya yang baru hadir. Halo Kak Ludabi, Kak Winterbear, Kak Ajeng. Thank you sudah bantu Lause tap-tap layar. Kak Marini, Kak Silvi, ya, Kak Han, Kak Yeay. Nah, thank you Kak Musi sudah follow. Sekarang kita lagi mau belajar tentang memesan tempat duduk di restoran. Ya, Kak Marno Hadi, selamat datang. Kak Bams Henry, Kak Hartono, sudah follow ya. Nah, ini adalah percakapan antara dua orang. Yang satu yaitu Fu Yuan. Fu Yuan ini artinya adalah pelayan ya, asisten gitu ya. Nah, Jin Guang Fan Dian Ni Hao ya, restoran Jin Guang, selamat datang. Ya, artinya itu. Terus wo yao ding wu ge ren de zuo wei. Artinya saya mau pesan 5 orang punya tempat duduk, kayak saya pengen pesen tempat duduk buat 5 orang kayak gitu ya. Nah, konteks te dalam kalimat ini itu adalah kepemilikan ya. Nah, 5 orang punya tempat duduk kayak gitu ya. Tempat duduknya 5 orang kayak gitu ya. Te ini juga mengartikan dari sisi adjektif ya. Adjektifnya ini ukuran ya. Jadi frasa 5 orang ini bisa menjadi adjektiva yang bisa
diikuti dengan te, ya. Nah, subjeknya ini tempat duduk, ya, zuo wei. Nah, zuo ini duduk, ya, beda sama zuo naik kendaraan. Sekalipun pinginnya sama nadanya, nah itu sama, ya, nadanya nada 4 juga, tapi co yang ini co duduk. Nah, kalau co yang ini co naik kendaraan. Nah, itu, ya. Jadi silakan teman-teman screenshot dulu, ya, supaya tahu arti dari kalimat ini, ya. Nah, wei ini di sini artinya kayak tempat duduk, ya, untuk co wei gitu, ya. Kalau wei sendiri itu sebetulnya artinya adalah satuan untuk orang, ya. Nah, kenapa nggak dipakai di sini, ya? Wei ren juga bisa, ya. Tapi ukeren itu lebih gampang, ya, lebih familiar untuk orang Chinese, ya. Sekalipun wei ini terdengar lebih sopan untuk diucapkan dibandingkan ukeren, ya. Wei ren terdengar mungkin lebih sopan. Tapi yang lebih familiar yang ini, ya, ukeren gitu. Ke itu kayak jumlah satuan gitu, ya, satuan untuk orang. Nah, ke ini juga dipakai untuk satuan benda lainnya kayak gitu. Misalnya contoh ikewan gitu, ya, ikewan gitu, ikepe. Nah, satu cangkir satu mangkok, ya. Ikepe, ikewan gitu, ya. Thank you Kak Fitri. Nah, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya silahkan, ya. Kita bisa menjawab, ya. Kita akan menjawab apapun yang dipertanyakan oleh teman-teman mengenai bahasa Mandarin, ya. Kita jawab sebisa mungkin, oke? Nah, oke, jadi seperti itu. Sudah di screenshot teman-teman? Kalau sudah, nggak usah hapus, ya. Kita move on ke kalimat selanjutnya. Nah, tadi kan ada cin kuang. Cin itu sendiri artinya emas, kuang itu cahaya, ya, atau kilauan. Jadi cin kuang itu sendiri artinya kilauan cahaya emas gitu. Ini lanjutan dari si B, ya, teman-teman. Jadi B itu belum selesai ngomong. Ya, teman-teman.
Nah, kita lanjut lagi ke kalimat-kalimat berikutnya. Thank you banget Kak Queen Bee sudah mau kasih gift ya. Berkah selalu untuk teman-teman yang memberikan gift. Lause ni hao Kak Queen Bee. Selamat datang di Hao Hao Mandarin de Chung Wen Ke ya. Nah, thank you Kak Raharjo Brighton sudah follow. Tutorial nada naik turun pada huruf K. Nah, nanti ya kita akan sampai di situ. Thank you Bang Baron. Kita sapa-sapa dulu. Supir Seci. Ya, betul ya. Seci ya Kak Yuni ya. Sudah dibantu jawab oleh Kak Sweetheart. Thank you banget Kak Sweetheart. Jadi Seci itu ini ya. Hanjenya seperti ini. Seci, supir. Ya. Silahkan di screenshot untuk Kak Yuni. Nah, thank you Kak Fitri. Sudah follow Kak Fani juga. Thank you. Ya, ikut gabung dong Lause. Boleh Kak Niko. Siap. Wan Shang Hao. Nah, jadi sekarang kita lagi belajar tentang memesan tempat duduk ya. Nah, ini percakapan antara Fu Yuan yaitu A dan Keren yaitu B tamunya. Kita mulai baca ya. 这个星期六 Sabtu ini 晚上7点半 malam jam 7.30 ya. Nah, terus si A atau Fu Yuan asistennya menjawab 能不能告诉我你的名字和电话号码 ya. Jadi ini bukan ma yang kah gitu ya. Kalau ma yang kah yaitu kata tanya, itu hancurnya seperti ini ya, hampir mirip ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini lagi ya, ini radikal di depannya beda ya teman-teman, beda loh ya kan. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan hancurnya juga ya. Nah, ini ma ini beda ya, beda pinginnya sama ma yang kah ya. Nah, kalau ma yang ini harus disandingkan dengan how ma itu artinya nomor telepon itu tianhua how ma itu nomor ya. Nah, radikal ini sama radikal ini beda. Ini radikal kou atau mulut ya, bibir kou. Nah, terus kalau yang ini radikal she batu ya teman-teman ya. Nah, terus kalau ma yang ini sekalipun pinginnya sama nadanya, kira-kira artinya apa teman-teman? Ma yang ini aja, yang radikal kanan ya, coba. Nah, nggak usah hapus yang ini kalau gitu ya. Ini artinya apa ini teman-teman? Ada yang tahu artinya apa hanje ini? Halo Lause, boleh ikut gak? Boleh Kak, this is my cat Tompel. Thank you Kak Gali Merdeka. Ma sama mama yang itu kah itu beda. Iya betul. Iya betul. Eating ya. Jadi beda betul. Kuda. Ya bagus Kak Jeff. Ya, apakah Lause? Kuda. Nah, thank you banget untuk Kak Jeff yang sudah. Jadi ini artinya kuda ya. Kalau sudah di screenshot supirnya Lause hapus ya. Nah, Lause hapus. Nah jadi kita kupas satu-satu ya artinya ya, dari
kata ini, kalimat ini, neng puneng ini boleh enggak gitu ya. Kasih tahu kausu ya. Wo saya, ni te kamu punya nama, mingce, he dan tianhua haoma. Tianhua haoma artinya nomor telepon ya. Telepon tuh tianhua ya. Nah, begitu. Terus jaga Xingji liu itu hari Sabtu ya, sebutan untuk hari Sabtu ya. Wan xiang qi dian pan ya, 7.30 ya, 7 jam. Nah, pan nih 30 menit setengah gitu ya. Wan xiang malam. Jadi keterangan waktu itu kayak malam, sore atau siang dulu baru jamnya kayak gitu ya. Oke, nggak cukup umur. Nah, pukolau ya, pukolau le ya, Kak Yuni ya. Sebentar, Lause kapan-kapan belajar uang dong. Ya, thank you Kak. This is my cat Tompel untuk sarannya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah di screenshot Lause hapus ya. Kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang ini. Untuk cara baca pinyin ya, apalagi yang pakai nada nih ya. Murid-murid Lause juga kadang suka kesusahan baca pinyin ya, kayak belum bisa terlalu bedain kadang tuh a ya. Nah, tapi seringkali teman-teman atau murid-murid Lause ya, itu tuh susah dalam membedakan antara nada 2 sama nada 3 ya. Nah, kalau nada 2 itu seperti naik a gitu ya. Kalau nada 3 itu a gitu ya. A gitu, kayak keriting kecil banget gitu ya. A gitu ya. A gitu ya. Jadi nah, coba itier. Nah, itu ya. Pinyin tian ini bukan bacanya dian ya, teman-teman ya. Kalau a disandingkan dengan i dalam Mandarin, a-nya jadi e gitu ya. Dan kalau ada pinyin seperti ini, langsung aja kita gabungkan jadi tiener gitu. Kita menyebutkan i-tiener ini untuk artinya sedikit lagi ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kira-kira ada kesulitan apalagi dalam melafalkan pinyin? Silahkan di komen ya. Lause boleh tanya grammar frasa kata kerja plus te dan kata benda nggak Lause? Nah, ini kayak yang tadi ya, 5个人的座位 ya. Nah, 车的在旁边在他的旁边的人. Nah, itu boleh juga frasa kata kerja plus te plus kata benda. Nah, itu seperti itu ya, Kak Hati ya, kira-kira polanya. Itu gampang, aku udah belajar. Itu tapi gampang dikit. Lause apa buka les? Nah, ya Kak, template Musa kita buka les. Jadi teman-teman yang mau belajar Mandarin dari awal banget itu bisa banget ya. Bukannya nggak cukup umur tuh Nianling Buko atau Wiman Nianling. Ya, boleh juga ya, Kak Jeff. Oh, ya, thank you Kak Moonlight. Gampang, Rong-i. Bagus, Gani. Xie Puyong xie ya, Meikuan si ya. Nah, itu jadi begitu ya.
tadi teman-teman ada yang nanya eating itu artinya in advance ya, atau kayak terjadwal gitu ya. Eating itu kayak pasti terjadwal gitu ya. Nah, in advance juga bisa kayak memberitahu sebelumnya ya. Kausu ni eating gitu, eating ni kausu wo gitu, itu juga boleh ya. Eating ni kausu wo gitu. Nah, you tell me in advance gitu ya, misalnya. Itu juga bisa kalimat eating ya. Terus, nah, rom, bahasa Mandarinnya rom tuh apa ya? CD-ROM kah? Nah, untuk grammar te lebih lanjut, te ini ya, Lause jelaskan, itu terbagi menjadi dua konteksnya dalam kalimat itu nya ya. Nah, wo te shu. Nah, contohnya ini ya. Nah, bukunya saya gitu kan. Bukunya saya gitu kan. Nah, atau enggak dalam konteks satu lagi yang ya. Hong se te shu. Nah, jadi seperti ini. Jadi buku yang merah ya. Cuman di Mandarin itu dibalik, subjeknya jadi di belakang ya teman-teman ya. Adjektifanya yaitu yang merah ini di depan ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang tadi Kak Hati bilang frasa kata kerja plus te plus kata benda, nah itu dalam konteks yang ya. Yang lagi berdiri. Nah, misalnya orang yang lagi berdiri gitu ya. Nah, ini ya, cai zhan de ren. Itu ya. Cai zhan de ren, orang yang lagi berdiri gitu. Jadi rennya lagi-lagi subjeknya di belakang te. Adjektifanya yaitu yang mengandung kata kerja yaitu chan ini berdiri itu ada di depan te. Ya. Frasa adjektiva yang mengandung kata kerja itu pasti di depan te dalam satu kalimat yang seperti yang Kak Hati bilang tadi, oke? Nah, dunia. Nah, kalau dunia ini boleh di screenshot ya teman-teman sekali lagi. Langsung hapus untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang lainnya ya. Nah, kalau dunia itu shejie ya, dunia, shejie, dunia ya. Ni hao Kak Twilight Sky. Xie Lause. Ya, bukechi Kak Hati ya. Cara penggunaan shehou gimana Lause? Nah, Kak Aktifahi pertanyaan yang bagus. Nih Lause hapus ya karena sudah di screenshot. Nah, misalnya gini.
现在的时候 ya, artinya waktu yang sekarang ya. Itu boleh di screenshot ya artinya ya. Dan ini bagaimana cara kita menggunakan 时候 dalam kalimat. 时候itu artinya waktu ya. Nah, jadi waktu yang sekarang 现在的时候 ya. Kalau subjek waktu di depan di bahasa Indonesia, kalau yang di belakang, nah kalau di Mandarin kita subjeknya di belakang gitu ya. Wah, ini yang saya cari-cari ya. Oh gitu. Lause, aku mau makan malam dulu ya, nanti aku mau balik lagi. Caicen Lause, iya Kak, this is my cat. Lause juga setengah jam kok live-nya ya. Dari jam 8 tadi sampai jam 20.30 Patien Pan Wanshang. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk menulis kalimat-kalimat yang belum selesai Lause tulis. Oke ya. Nah, 我姓仓，手机号码是0817605177。Cara bacanya seperti itu ya. Nah, haute, baiklah. Thank you Kak David sudah men-share live ini ke yang lain ya. Teman-teman boleh di-share live ini ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar bareng ya. Oke. Thank you Kak Han sudah nge-give ya, berkah selalu untuk Kak Han. Oke. Shouji ini HP ya, handphone ya. Nah, nama belakang itu Sing ya artinya. Chang itu nama marga ya. Di China itu ada banyak yang namanya Chang untuk nama belakangnya. Jadi seperti itu.
Oke, karena Lause sudah habis waktunya, Lause pamit undur diri dulu ya. Kakak ada grup WA enggak? Kita buka private lesson ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau daftar silahkan, nanti kita akan bikinin grup ya untuk teman-teman yang mau belajar Mandarin ya, baik dari level beginner, intermediate atau advance ya. Jadi kita buka pendaftaran. Jadi teman-teman yang mau belajar Mandarin dari awal banget itu bisa ya. Oke, sekian dulu dari Lause. Lause pamit undur diri. 再见大家，谢谢你们。